Halo semuanya, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku akan membagikan resep apem pandan. Ini adalah salah satu jajanan pasar atau kue tradisional, biasanya sering dijadikan hidangan untuk acara-acara tertentu. Kuenya ini enak banget, teksturnya empuk dan ringan banget. Cocok banget jika dijadikan untuk ide usaha, isian snack box ataupun cemilan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, langkah pertama di sini kita siapkan 250 ml air hangat dan 150 gram gula pasir. Kemudian bahan ini kita campur dan kita aduk sampai gulanya itu larut ya. Nah, setelah gulanya larut, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 100 gram tape singkong. Ini untuk batang tengahnya udah kubuang. Kemudian ini kita hancurkan menggunakan garpu aja. Jadi tinggal kita tekan-tekan aja kayak gini. Nah, ini udah cukup. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, untuk membuat adonannya kalian bisa menggunakan baskom jika ingin mengaduk secara manual ya. Di sini aku menggunakan chopper untuk proses mengaduknya supaya lebih cepat aja. Kemudian kita tambahkan 150 gram tepung beras. 35 gram tepung terigu, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, dan terakhir air gula yang tadi kita buat ya. Nah, kalau misalnya air gulanya terlalu panas, kalian tunggu sampai dia hangat kuku dulu, baru kalian campur ke dalam bahan ya. Kemudian semua bahan ini kita aduk atau kita chopper sampai dia benar-benar tercampur rata dan benar-benar nggak ada yang bergerindil ya. Nah, jika kalian mengaduk manual, untuk penambahan airnya jangan langsung semua, jadi masukkan bertahap supaya terigu dan airnya itu bisa tercampur dengan sempurna. Pastikan semua bahannya itu benar-benar tercampur rata dan nggak ada yang bergerindil supaya nanti hasil akhirnya juga bagus ya. Nah, kalau udah selanjutnya ini kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan raginya itu masih aktif ya. Kalau misalnya kalian ragu raginya masih aktif atau enggak, kalian bisa larutkan dulu raginya dengan air. Gunakan air gula yang 250 ml itu ya. Kemudian kalian diamkan kurang lebih 3-5 menit. Jika raginya berbusa atau muncul buih, itu tandanya ragi masih aktif ya. Nah, ini udah tercampur merata semua ya. Selanjutnya di sini aku akan menambahkan pasta pandan. Untuk banyaknya ini dikira-kira aja. Kalau misalnya kalian gak mau pakai pasta pandan, kalian bisa pakai pewarna makanan sesuai selera aja untuk warnanya. Aduk lagi sampai semua tercampur merata. Nah, kalau udah ini kita tutup aja dan ini kita diamkan dulu kurang lebih selama 30-35 menit atau sampai dia mengembang 2 kali lipat ya. Setelah kurang lebih 30 menit, ini adonannya udah ngembang 2 kali lipat. Kemudian ini kita aduk lagi. Kita keluarkan anginnya. Terakhir kita masukkan 1 sendok teh baking powder. Dan ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata ya. Di sini kalian udah boleh sambil memanaskan kukusan.
Pastikan baking powdernya benar-benar tercampur merata dan jangan sampai gumpal ya. Kalau bisa kalian bisa ayak dulu, karena kalau misalnya nggak tercampur merata nanti rasa dari adonannya bisa aja terasa getir di lidah. Kemudian di sini aku udah siapkan cetakan yang sudah aku olesi menggunakan minyak goreng. Untuk bentuk cetakannya sesuai selera yang ada di rumah aja. Dan ini aku isi masing-masing 1 sendok sayur atau setengah dari cetakannya ya. Jangan lupa setiap menuangkan adonan ke dalam cetakan itu diaduk dulu. Nah, kalau udah selanjutnya ini udah bisa kita kukus. Di sini aku sudah memanaskan kukusan, aku menggunakan kelakat. Pastikan kukusannya sudah mendidih dan beruap banyak ya. Kemudian ini kita kukus kurang lebih selama 25 menit menggunakan api sedang. Jika kalian menggunakan kukusan yang biasa, pastikan tutupnya itu kalian alisi serbet supaya air enggak menetes ke dalam kuenya. Nah, setelah 25 menit ini kue apemnya udah mateng, tinggal kita angkat. Nah, setelah diangkat kalian bisa langsung keluarkan aja dari cetakannya karena ini nggak akan lengket, dan kalian bisa gunakan lagi cetakannya untuk mengisi adonan yang baru. Dan begitu seterusnya sampai adonan selesai ya. Nah, ini dia hasilnya kue apem pandan yang kita buat tadi. Satu resep ini menghasilkan 18 biji kue apem seperti ini. Kalau kalian gunakan cetakan yang lebih kecil, ini pasti hasilnya lebih banyak lagi. Hasil kuenya empuk dan sangat ringan ya. Pori-porinya juga terlihat ini sangat banyak. Dan rasanya ini manis gurihnya udah pas. Ini recommended banget jika kalian jadikan ide usaha rumahan atau untuk cemilan sehari-hari di rumah ya. Nah, jika kalian mau dijadikan ide usaha, kalian bisa kemas menggunakan plastik mika seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan stiker supaya menambah nilai jual ya. Atau kalian juga bisa kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini ukuran 10 x 10. Ini bisa untuk isian snack box atau untuk jual satuan ataupun untuk acara arisan di rumah ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.